Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din, Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa fahman. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman mahfudha. Allahumma ij'al yawmana hadza khairan min amsina waj'al ghadana khairan min yawmina wa ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mari kita awali dengan sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan, kesehatan dan kekuatan. Allah yang kembali mempertemukan kita di pagi yang berbahagia ini dalam rangka melaksanakan kajian fikih rutin. Jemaah yang mulia, sebelum memulai, karena ini masih suasana bulan Syawal, ya. Kata orang kalau bulan Syawal itu masih suasana lebaran, tersisa beberapa hari lagi. Oleh karena itu kami menyampaikan selamat hari raya, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan, dosa-dosa sesama manusia, ya. Apabila kita sudah saling memaafkan, dan tentunya dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala kita beristighfar dan bertobat kepadanya. Tidak sempat kita bersilaturahim betulnya, ya, dan memang tidak cukup waktu kita kalau untuk keliling-keliling bersilaturahim. Karena itu mari kita saling memaafkan pada kesempatan yang berbahagia ini. Baik, kemudian selawat beserta salam mari pula sama-sama kita sajikan kepada yang mulia Rasulullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan para ulama. Tengku-tengku, bapak-bapak, saudara-saudara, umi, nurul unsi, Bandung yang Tuhan muliakan. Dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas seputar amalan-amalan dalam bulan suci Ramadan, ya. Malam ini atau pagi ini kita kembali kepada laptop, kembali kepada persoalan fikih yang kita tinggalkan sebelum bulan suci Ramadan kemarin. Masalahnya sudah sampai kepada adabul istinja wa qada'ul hajah. Adab beristinja dan qada' hajat. Agama kita agama yang amat istimewa, agama yang amat indah, ya, diatur sampai pada tata cara beristinja dan tata cara qada hajat. Tidak bisa sembarangan, tidak bisa asal-asalan. Semua ada tata cara, semua ada petunjuk, pedoman dari Rasulullah SAW. Kira-kira agama mana yang di dunia ini yang ada seperti itu? Kalau kita konsisten, kalau kita mengikuti Rasulullah SAW, ya, seluruh adab-adab, seluruh tata cara yang disunnahkan, yang dianjurkan, maka
hari-hari kita akan terus menuai pahala yang banyak yang mulia. Bayangkan kalau kita terus mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, konsisten kita mengamalkan itu, maka setiap hari kita tidak akan kurang pahala. Setiap hari kita akan ada pahalanya. Cara tamu WC mendong yang menyerta amalkan tak ada pahalanya. Bisa jadi orang akan masuk surga dengan sebab keluar masuk WC setiap hari kalau diamalkan. Karena banyak sekali kebaikan di situ. Nah, mulai dari kita membaca doa misalnya. Bayangkan ada doanya, baca basmalah, bismillah. Jadi masuk WC juga baca bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim, tetapi bismillah. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ada diamalkan sama ini. Nah, amalkan dari yomi. Alhamdulillah, menyohana mulai pengahnya, amalkan itu. Itu pahala itu sebenarnya. Dan itu ada banyak sekali kebaikan, banyak sekali adab-adab sampai kita keluar. Bayangkan kalau sehari kita masuk WC aja, pada ya udah salisul bau, udah mudahan, yang tidak ada mau WC. Cukup banyak dia banyak pahala waktu masuk WC. Itu akan berbeda dengan orang-orang yang tiap hari masuk WC tapi tak mengamalkan itu. Satu orang akan terus meraih pahala yang banyak, satu orang tidak dapat apa-apa. Nah, tak mau WC, tak mau ngaji, selesai masalah duit-duit dan juga urusan dengan adab-adab. Coba dihitung. Jadi ada penulis atau ada ulama yang menghitung masuk WC saja amalan yang mendatangkan pahala itu cukup banyak. Cukup banyak. Kita baca doa, ya, baca basmalah, melangkahkan kaki kiri dulu, sunat. Melangkahkan kaki kiri dulu sampai ke dalam, mau ngapain kita? Mau ya, misalnya bagaimana caranya, kemana menghadapnya, ya, penggunaan airnya seperti apa, mau cepoknya nanti. Kemudian ada hal-hal lain yang itu dilakukan di dalam toilet. Nggak boleh baca-baca buku, nggak boleh merokok juga. Banyak juga yang seperti dengan dengan merokok. Hindari itu. Jangan makan-makan, jangan bicara. Semua itu adab-adab yang diatur di dalam fikih terkait dengan qada hajat. Ini akan kita lihat satu persatu secara detail, ya. Jadi nanti waktu dia mau keluar doa lagi, langkahkan kaki kanan dulu waktu keluar toilet. Ini kan semua adab yang diajarkan Rasulullah SAW. Jika diamalkan itu akan mendatangkan pahala. Tapi kalau nggak diingat, kita nggak ingat. Tamong nyelonong terus keluar terus ada masalah. Ini nggak ada pahalanya, Umi. Jadi ada duit tamong. Padahal apa bedanya? Kita baca doa, nggak ada baca doa yang toilet itu harus kita masuk setiap hari. Kan tapi ini apa mana? Gonye macam-macam. Ya ada tamong nih. Ya, padahal kalau diamalkan, ketika kita mengamalkannya, maka akan mendatangkan pahala. Jadi uro-uro anak pahala ini tu yang mudah membantu kita toilet ini yang pahala. Orang lain ada baca Al-Quran, orang lain ada ini umi nggak bisa baca Al-Quran, ya sudah keluar masuk toilet itu datangkan pahala. Itu agama ini ya. Kita keluar masuk toilet saja diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti tata cara. Baik, ada
adabul istinja wa qada'ul hajah. Hunaka adabun yutlabu minal muslim yura'iyaha indal qiyam qada'i hajatil istinja'i wa hiya, ada sejumlah adab-adab yang dituntut diamalkan oleh seorang muslim ketika dia melakukan qada hajat dan ketika dia beristinja. Yang pertama, ma yata'allaqu bil makani alladhi yaqdi fihi hajatahu fa innahu yajtanibu at-tabawwul wat-taghawwud yang pertama menyangkut dengan tempat seseorang ingin melakukan qada hajat, maka kita harus menghindari beberapa tempat tersebut ketika kita qada hajat. Dari memilih tempat saja, ini kalau dulu atau orang-orang yang tidak mempunyai MCK khusus atau toilet khusus di rumahnya. Kalau orang dulu kan biasanya tidak memiliki itu, termasuk di kampung-kampung, bukan saja di padang pasir di sana. Masuk di kampung-kampung punya tajak rumah kampungnya. Yang susah ditanya yang kuatir jauh toilet. Wajib, di sini sudah banyak yang tertib, walaupun ada 1-2 rumah di sana yang masih buat WC terbang. Macam Pupo, Lampung, Ulikut, Pupo Lambrung. Jadi WC terbang. Tapi sekarang ini sudah banyak yang tertib. Ya, waktu saya kecil dulu seperti itu juga. Tapi kemudian diupayakanlah supaya tidak lagi seperti itu. Apa yang harus, tempat mana yang harus dihindari, dijauhkan? Yang pertama, fi tariqin nas awil makanil ladzi yajlisuna fihi lima fihi min al-adza lahum. Yang pertama, jauhi wilayah-wilayah yang dilalui oleh manusia, jalan-jalan manusia. Yang sering dilalui atau tempat yang sering ditongkrongi, yang diduduki, tempat orang duduk inan, biasanya dia tak tahu tempat tempuk inan. Lima fi minal adza lahum. Jadi kata kita yang tahu dia minta tempat yang jauh, behinan aju, pak ina lah ina tempat duduk ina tu kata kita Jadi ini dalam Islam tidak dibenarkan karena akan menyakiti manusia. Termasuk tidak boleh di dalam air, umpamanya yang air itu akan digunakan oleh manusia, oleh orang-orang untuk kebutuhannya. Fi tariqin nas awil makan alladhi yajlisuna fihi ma fihi min al-adza lahum. Ruwiya aw rawa Muslim wa ghairuhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ittaqul la'anin qalu wa man la'anani qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, takutilah al-la'anin, 2 laknat. Takutilah 2 pelaknat. Apa itu 2 pelaknat? Qalu wa man la'anani ya Rasulullah. Maaf kami ulangi. Ittaqu la'anaini. Qalu ittaqu, hindari, jauhi 2 pelaknat. Qalu wa man la'anani. Apa itu 2 pelaknat? Qal alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi zillihim. Al-la'anaini al-amrain jalibain la'n. Jadi hindari 2 pelaknat. Para sahabat bertanya, apa itu 2 pelaknat ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, orang-orang yang qada hajat pada
jalan-jalan manusia atau pada tempat mereka berteduh, ya, yang kedua pekerjaan itu akan mendatangkan laknat, akan mendatangkan orang-orang melaknatinya. Artinya tatui tempat yang diduki oleh manusia atau pada jalan-jalan, maka orang akan melaknat. Maka itu mana ini orang? Itu mana ini terapa? Itu bet kata-kata hikmah kan? Karena ikalan banyak tu juga tak sampai kuraya dan kuai. Maka itu mana? Baik ini mana yang ke yang laknat ni boleh macam-macam itu bet kata-kata hikmah yang ada ucap kan. Laknatnya so yang cukup cukup dajua, cukup paling macam-macam dong ya. Yang ia tu berdebat duduk tu, dan yang berdebat lewat-lewat dan yang ia tu ini yang dilarang. Jadi gara-gara kita orang melaknat, ya, orang kurang gaya itu apa itu serapa itu gara-gara ditanya buang hajat di tempat-tempat yang ditongkrongi oleh manusia, tempat-tempat yang dilalui oleh manusia. Baik, yang kedua, fi thaqab atau fil ard atau jidar atau nahwi lima qad yantaju anhu min adha faqad yakunu fihi hayawan dar atau aqrab atau hayya fayakhruj anhu wa yudhi faqad yakunu fihi hayawan dha'if fayata'adha. Yang kedua, dalam lubang-lubang umpung-umpung binatang, lubang-lubang tanah, lubang-lubang kayu, ada lubang ini dia benar sudah tahu. Yang kena biasa dia bubu roje, ada lubang semut, bang sidom, nah saya naruh hurung yang kena ada tahu. Roje ada umpung. Ya, sekarang kalau sudah tahu jangan lagi. Azaina uru-uru yang ku kan le katalan babatan no iku atau langkai mawajina uru kita tu ia ada tu dia ada poduk tumpuk kita nyoina sambuh raya sambuh kram. Lima, hal itu bisa menyakiti ya makhluk-makhluk yang ada di dalam lubang itu. Karena biasa kalau ada lubang itu ada pemiliknya. Menyonaruhung tanahnya na putrana dalamnya. Yang kayak kure, na je, na pemilik je. Jadi binatang-binatang kecil katanya ada, mungkin saja ular, mungkin saja kalajengking, atau semut, atau binatang-binatang kecil lain yang hidupnya memang di dalam lubang-lubang tanah atau di dalam lubang-lubang kayu. Menantu doi yang banjir, maka tsunami, tsunami, anak ujian, anak lampu, tsunami. Jadi akan menyakiti binatang-binatang tersebut. Kadang-kadang memang ada binatang yang lemah, nggak bisa kena air, yang tidak mungkin retik-retik warga hoi berangkat aja. Tapi binatang-binatang yang kena air itu mati. Binatang-binatang yang lemah, sementara dia tidak bersalah. Ini hanya bersalah ini ya dalam lubang-lubang tanahnya. Rawa Abu Daud ya, ada hadis semuanya ya. Rawa Abu Daud an Abdullah bin Sarjis qal naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyubala fil juh wa huwa thaqab fil ard. Yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abdullah bin Sarjis qala beliau berkata naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang naha berarti tegas. Rasulullah melarang ayyubal untuk kencing di dalam lubang ya fil juhri dhabbin ya, seperti lubang biawak wasaqab fil ardi, yaitu juhrun itu adalah lubang yang ada di dalam tanah ya. Lubang yang ada di dalam tanah.
Jadi semua lubang-lubang itu dihuni oleh pemiliknya. Ya, siapa saja akan tersakiti, seperti kita juga binatang itu. Kalau memang dia tidak perlu disakiti, Islam ini kan datang membawa rahmat bagi semua alam makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita perlu hidup, dia juga perlu hidup, ya. Bagaimana kita ingin menikmati kenyamanan, mereka juga ingin menikmati kenyamanan. Ketika kita kencing, berak, mereka sudah terganggu dan tersakiti gara-gara kotoran kita. Itu bukan makanan mereka, kecuali kalau kotoran kita itu makanan. Atau kemana umpamanya? Mana ya makanan nih umpamanya? Mungkin ini beruntung. Nyo, bukan cido urusan ni. Doi adanya yang buai. Anjay baju. Baik, yang berikutnya jemaah yang mulia, tahta syajaratil musmirah. Syanatan lis-samar anit talwis inda wuqu'iha sawan kana ma'kulan aw muntafi'an bihi li'alla ta'afahun nafs. Ya, di bawah teduh pohon-pohon kayu yang berbuah, di bawah pohon kayu yang berbuah walaupun tidak teduh. Di bawah pohon kayu yang berbuah nabak kaya mubo, walaupun ubud mendambak kayanya, ya, tidak membuat rindang, tidak membuat teduh, tapi dia punya buah. Menyena orang doa yang dia bakayanya, mungkin dia punya buah yang jatuh menaruh ni kaplabu. Baru ada obat kenong iya, ya enggak bisa dimakan lagi. Atau tidak suci lagi, ya. Syanatan li samarin talwis inda wuqu'i. Kadang-kadang ya buah itu dimanfaatkan, kadang-kadang buah itu dimakan, atau sekurang-kurangnya ada buah-buah yang bisa dimanfaatkan walaupun bukan untuk dimakan, bisa untuk obat-obatan dan lain-lain sebagainya. Ya. Dan ini bukan saja yang berbuah, tapi juga yang bunga-bunga. Kadang ada pohon-pohon berbunga yang bunganya harum, dilarang oleh Rasulullah SAW untuk kita qada hajat atau kencing dan berak di bawah pohon tersebut. Berikutnya jemaah yang mulia, fil ma'ir rakid. Ya, lima yantaju min taqazzuz nafsi minhu in kana kathiran la tughayyir najasa wa min qita'ati in kana najasa tughayyiru aw kana duna qulataini. Dalam air yang tergenang, karena bisa membuat jiwa kita itu nggak nyaman, jijik melihatnya. Ya. Kalaupun dia airnya banyak, tapi hana nyaman dia, karena itu iya. Pan itu semayang dan kulamnya, muno mau pada itu dia awaknya ini. Walaupun airnya banyak, tapi kita merasa jijik, kayak itu iya. Itu iya dalam kulam. Ayat tu ni lang drone umpamanya. Tu ni lang drone. Walaupun airnya banyak, ya, yang tidak merubah rasa bau dan warna, airnya masih suci. Cuman kan enggak nyaman, rasa hana-hana. Rasa perasaan katanya punya kaitung ni yang walaupun kadang suci air di dalam baik, kadang-kadang air. Tiara muka lalu dia yang kayak itu awalnya. Ya. Wa min idha'atihi, dan kalau dia berubah salah satu warna sifatnya, salah satu sifatnya warna, rasa dan bau, maka air itu harus dibuang. Ini namanya membuang-buang harta. Ya, kalau air sudah dikotori oleh kencing, ya, oleh najis, maka air itu harus dibuang. Ketika dibuang, berarti kita membuang-buang harta. Ini dilarang. Jadi ada air yang tergenang, air ditampung, kemudian dikencingi,
ya, menjadi air yang tidak sampai 2 kula, maka dia menjadi bernajis. Ketika bernajis, maka air itu harus dibuang. Kalau membuang air artinya sama dengan membuang-buang duit, buang-buang harta. Rawa Muslim wa ghairuhu an Jabir radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha ayyubala fil ma'ir rakid wa taghawwutu aqbah wa aula bin nahi wa nahyu lil karaha wa naqala al Imam An-Nawawi annahu lit tahrim. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya dari Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau melarang seseorang untuk kencing di dalam air yang tergenang. Semua ada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada hadisnya, ada dalilnya. Wa taghawwud aqbah wa aula bin nahi. Kalau sudah dilarang kencing, maka larangan untuk beol dalam air itu lebih berat lagi. Kenapa? Karena beol itu lebih kotor, lebih jorok daripada sekadar kencing. Menyong yang itu yang mendengar gelaran Rasulullah SAW, bagaimana dengan buang air besar? Air kecil saja dilarang, apalagi buang air besar. Air besar lebih kotor lagi. Ya. Walaupun airnya banyak, airnya lebih dari 2 kula. Tapi kalau berak misalkan merubah salah satu sifatnya, maka air itu menjadi terbuang atau menjadi bernajis. Wan nahyu lil karahah, disebutkan larangan di sini kelarangan dalam bentuk makruh, tetapi dinukilkan oleh Imam Nawawi bahwasanya larangan tersebut ditahrim untuk menunjukkan kepada hukumnya haram. Itu menunjukkan kepada hukum haram. Baik jemaah yang mulia, terkait dengan tempat yang dilarang untuk qada hajat atau yang harus dihindari untuk qada hajat baik kencing maupun berak, itu ada berapa tadi? Ada 4 ya. Pada jalan manusia, dalam lubang, di bawah pohon-pohon, ya, kemudian di dalam air yang tergenang. Baik, berikutnya berkaitan dengan ma yata'allaqu bidukhuli ila qada'il hajah wal khuruj minhu. Wa yustahabbu li qada'il hajah ay yuqaddim rijlahu al-yusra 'inda ad-dukhul wa yumna 'inda al-khuruj li'annahu al-yaq li amakin al-qada' wal najas. Permasalahan yang kedua, asal permasalahan yang pertama tadi terkait dengan tempat-tempat yang harus dihindari untuk qada hajat. Persoalan yang kedua berkaitan dengan tata cara kita memasuki tempat untuk qada hajat dan kita keluar masuk untuk melakukan qada hajat. Ya, ini yang kedua ma yata'allaqu bidukhul qada'il hajat. Jadi yang pertama sudah diatur terkait dengan tempat lokasi di mana kita qada hajat, buang air besar atau air kecil. Yang kedua yang berkaitan dengan bagaimana kita masuk ke tempat tersebut. Fayustahabbu liqadil hajah ay yuqaddim rijlahul yusra 'inda dukhul. Disunatkan untuk orang-orang yang ingin masuk ke toilet, ke tempat kita buang hajat, untuk mendahului kaki kiri ketika masuk. Kira-kira bisa ingat gak kita ini? Waktu datang toilet cukup berkarat, cukup berkarat. Kamu mendenden, kata denden tak perlu menuju. Kira-kira ingat dah untuk tetamong tak gerakkan kaki kiri ni. Nah, orang pegang kadang-kadang dipengaruhi di posisi toilet. Maka buatlah toilet itu yang memang ketika kita berada di situ enaknya kaki kiri dulu masuknya.
Tapi itu bisa diatur sebenarnya kalau kita ingat ya. Karena kaki kan kita yang mengatur. Walaupun pintu toilet tidak mendukung untuk kaki kiri duluan. Waktu tadang bawah pintu kan kita bisa. Waktu kita berdiri di pintu itu ketika itu kita niatkan, kita baca doa. Kita niat ya, kita baca basmalah dan kita baca doa. Ya. Baca basmalah itu ketika kita masih di luar kan, setelah masuk ke dalam. Jadi mantap di bawah pintu dia bismillah ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Langsung kita langkahkan ya, seiring dengan doa itu kita langkahkan kaki masuk ke dalam pintu. Walaupun kamu karatat, tapi biasakan tetap baca doa. Tetap baca basmalah dan tetap baca doa. Kemudian langkahkan kaki kiri dulu. Kita masuk kaki kiri, baru kita masuk dengan angkat kaki kanan masuk ke dua. Ini tidak ada orang yang mengingatkan kita jemaah. Beda bayangkan tunyo untuk naur yang peringat. Hanya hati kita yang mengingatkan. Kalau kita terbiasa, ya, kalau kita terbiasa dan berusaha untuk membiasakannya, insya Allah akan ingat. Tapi abai-abai ini gak akan teringat. Sampai mati pun gak akan teringat. Syaitannya juga iprem kita baca-baca. Supaya nanti dalam toilet. Mana kata mau dalamnya kalau diperhati yang terbuka menduduk kalau ini. Nah, kata bagian para ulama ketika kita baca doa masuk ke toilet itu yang setan-setan yang dalam toilet yang sapu saru andi kalau nggak bisa lihat orang kita andi kalau mana mungkin ikem-kem tapi ngomongnya ikem-kem kalau ikem-kem belum itu nyok kadang ya kakak lucu tadi dengan pegang-pegang. Jadi ketika orang membaca doa yang saru bahadikan dia tak bisa mengganggu kita. Makanya usahakan kita sendiri yang mengusahakan untuk selalu berdoa ketika kita masuk ke toilet dan langkahkan dengan kaki kiri. Kemudian ketika keluar langkahkan dengan kaki kanan. Sebalik kita masuk ke masjid, ke musala, ke melasa. Langkahkan kaki kanan dulu ketika masuk, waktu keluar langkahkan kaki kiri dulu. Bisa dipraktekkan enggak? Kalau enggak, kalau kita beramal banyak kita tahu nanti kita tak amalkan. Jadi semakin berbahaya ya. Setelah kita tahu, kita amalkan. Masuk ke masjid sambil baca doa. Ya, sambil baca doa langkahkan kaki kanan dulu waktu masuk pintu masjid. Kemudian waktu keluar baca doa lagi. Kemudian langkahkan kaki kiri dulu waktu keluar. Ya. Jadi sebalik karena tempat yang paling mulia itu masjid ya, yang paling mulia itu masjid. Jadi sudah diatur oleh Rasulullah SAW. Adab semua tempat-tempat tersebut. Li'annahu al-yaq bi amakin al-qadar wan najas. Karena cara seperti itu lebih layak, lebih cocok untuk tempat yang kotor dan jorok serta bernajis. Masuk dengan kaki kiri dulu, kemudian keluar dengan kaki kanan dulu. Walaupun toilet kita tak jorok, bersih, wangi lagi, tapi tetap itu toilet namanya, nggak bisa diberi nama yang lain atau sesuai dengan bahasa kita masing-masing. Bahasa Aceh pun kaku, bahasa Aceh pun ya kaku. Yang bahasa Aceh betul-betul itu ya kaku, ya kaku. Yang orang Malaysia tandas. Awaknya konsisten dan awaknya sama komit ya dengan bahasa Melayu mereka. Itulah tandas. Itanya 4 WC toilet itu yang ditulis kaku sana lagi. Kaku. Ana mandum toilet dan hana bahasa pendamping.
Yang mandum toilet, cikadar, bak kantu-kantu, bak rumah-rumah, bak rumah sakit, mandum toilet. Dan ni dah ada bahasa lain, bahasa Aceh atau bahasa Indonesia. Yang bahasa Indonesia apa? Kakus, itu bahasa Indonesia. Hana ni bahasa Indonesia itu kata kadang-kadang na bahasa toilet. Nyoroji WC. Berapa sebanyak juga yang tulis WC. Tanya pintu bawah-bawah, hoja jauh WC deh. Bahasa Aceh lepu, nyata tanya hoja jauh kaku. Mana ni putra kakunya. Jadi kita tidak konsisten dengan bahasa kita sendiri. Jikalau di Malaysia, di mandumnya tandas. Ada tandas. Walaupun dia tulis toilet, tapi di bawahnya ada tandas. Sama di Arab. Apalagi Arab banyak dengan bahasa-bahasa lain. Tapi tetap ada dorang mia. Ya. Ada bahasa Arabnya, walaupun di situ ada bahasa Inggris lagi, mungkin bahasa lain banyak orang. Tapi tetap bahasanya sendiri itu enggak hilang. Tanya mana lain. Langsung putra yang ide di luar negeri iba kena diperkenalkan di tengah-tengah masyarakat kita, maka kita akan ambil itu, tinggalkan semua punya kita sendiri. Enggak ada namanya tanya hari itu boleh yang toilet bahasa Aceh jibu. Toilet WC tu kan paling dia tingkat WC. Nya kakuh hari itu boleh, mau jauh kakuh. Putra kakuhnya. Kakuh itu apa ya? Kakuh. Ditanya gitu. Jadi tidak ada lagi ya. Identitas kita hilang. Bahkan nanti lama-lama ya satu-satu bahasa Acehnya gaduh dari peredaran. Kenapa? Karena kita nggak ngajarkan lagi kepada anak-anak generasi kita bahasa ibu, bahasa asli Aceh ya. Karena terpengaruh dengan bahasa-bahasa yang terus berkembang. Li'annahu al-aliyaq wala yahmil dzikrallahi ta'ala wa mislahu kulla ismin mu'azzam. Ya. Jangan bawa semua catatan nama Allah dan seumpamanya ya. Jangan bawa Al-Quran, apalagi baca Al-Quran di dalam toilet ya. Tapi kalau Al-Quran di Android gimana? Nah, ada yang bertanya, bagaimana dengan Al-Quran di Android? Ada Al-Quran di Android, boleh nggak kita bawa masuk ke dalam? Ya, itu katanya sama dengan atau beda-beda tipis ya dengan Al-Quran yang ada di dalam dada seseorang ya, di dalam kepala seseorang. Ya mungkin ditinggalkan. Nah, itu semacam sebuah aplikasi yang dia tidak ada kecuali kalau dibuka. Menanti dalam mulai kena Al-Quran ini, baca siapa kena Al-Quran ini. Mu Al-Fatihah na la ulai tu. Tapi pujet tambah la mesti puan jut. Ada yang tinggal ulai di luar tu. Karena nak la ulai dia cok ulai kuah dia. Maka na Al-Quran di dalam. Tak boleh. Jadi dia ini dalam aplikasi, jadi tidak nampak. Baru nampak ketika dibuka. Menanti Al-Quran yang ala ulai baru nampak ketika dibaca. Jadi mirip-mirip ya, walaupun tidak persis sekali. Kama yustahabbu lahu an yaqula al-adhkar wal ad'iyah allati thabatat an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla dukhulil khala' wa ba'da al-khuruj minhu. Sebagaimana disunatkan seseorang untuk berzikir dan berdoa. Ini kan di antara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang doa-doa dan zikir tersebut sudah ditetapkan atau sudah sabit ya, diriwayatkan dari Rasulullah SAW sebelum masuk. Ingat, sebelum masuk. Kalau sudah masuk ke dalam jangan baca lagi. Umat tua ya keluar lagi boleh.
Jadi mereka terus dalam umat tua baca doa, baca bismillah, bahkan tengah bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini tidak boleh lagi jemaah yang mulia. Yang kat tengah jadi mau keluar lagi, ya kan dia tetap mau umat tua baca doa, waktu tu dia malam. Silakan keluar lagi, kemudian baru masuk lagi baca doa. Oh nyawa bukan ustaz, kau baca doa, nyawa kan tua pada tak mau ngaju yo. Tubit keluar lagi kalau mau baca doa. Jangan baca dalam setelah masuk ke dalam. Jadi disunatkan qabla dukhulil khala wa ba'dal khuruj minhu. Sebelum masuk bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian setelah keluar ghufranak Allah ghufranak alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani. Kita baca ghufranak ya Rabb. Kemudian Allahumma inni a'udzubika minal alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani. Ini doa yang fayaqulu qabla dukhul, kan dibaca sebelum masuk bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Al-khubuth jam'u khabith wal khaba'ith jam'u khabitha wal muradu dzukuri syayatin wa inasihim. Ya Allah, aku berlindung dari khubus. Apa itu khubus? Khubus katanya jamak dari khabith, dan khaba'ith jamak dari khabitha. Dimaksudkan di sini adalah syaitan-syaitan laki-laki dan syaitan-syaitan perempuan. Jadi aku berlindung dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Makanya ketika seseorang membaca doa ini, katanya syaitan itu tak bisa lagi mengganggu orang yang ada di toilet. Dia nggak bisa lagi lihat. Mungkin buta mata, mungkin pihak hidup dalam toilet drone syaitan. Apa yang berangkat? Ya, nacat tagai toilet, tapi baca doa. Kubus sabi atai tamuka a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Hana cantaga hada temukan dalam tepuan dan toiletnya. Ini berangkat jadi dua ini. Tapi giliran toilet yang enggak pernah baca doa, ketika dia masuk di situ dia akan berkembang biak. Di situ dia akan sangat nyaman, sangat tenang. Kenapa? Enggak ada yang bawa-bawa nama Allah ketika ingin masuk ke dalam toilet tersebut. Jadi di sana dia lebih tenang, lebih nyaman tinggalnya, karena dia bisa bebas sebebas-bebasnya. Dia bisa lakukan apapun. Dia nggak pernah merasa terhalangi untuk melakukan hal-hal yang ingin dilakukan oleh syaitan di dalam toilet tersebut. Apalagi toilet kita ini kan banyak di dalam kamar tidur. Ke rumah-rumah tanya toilet itu tempat syaitan, tempat tinggalnya syaitan. Jadi kalau rumah kita sudah sedemikian rupa, ya, kita sudah hiasi dengan musalla, ada Al-Quran di mana-mana, tapi kita masih punya toilet ya tempat dia tinggal. Syaitan itu akan tinggal di sana. Ada hadis yang mengatakan bahwa ketika azan dikumandangkan, saat azan dikumandangkan, itu syaitan berlarian sambil dia mengeluarkan durat. Apa itu durat? Durat itu kentut yang bunyi. Jadi bahasa Arab durat, karena ada jadi durat. Lagi kentut lagi yandan dalam bahasa Arab durat, karena durat karena yang kentut. Kalau kentut yang menyugentut yang mangin disebut dengan fusa. Jadi fusa. Bahasa Arab fusa. Itu di angin fusa. Jadi syaitan dia akan keluarkan kentut besar-besar sambil berlarian. Ini kan berkeliaran dia di mana-mana. Sambil berlarian
nggak sanggup mendengar suara azan, kepanasan. Kan yang orang yang mendengar azan yang kepanasan, berangkatnya beda-beda lipe. Beda-beda lipe kan awaknya. Jadi dia berlarian, kemana dia lari? Syaitan itu kemana lari? Berlarian sambil mengeluarkan kentut supaya nggak kedengaran suaranya. Larinya ke toilet, bersembunyi di sana. Jadi saya keadaan dikumandangkan yang belum yang mensom dalam toilet, gede yang mensom. Supaya karena toilet tertutup, dia agak remang-remang, nggak bisa lebih terang untuk mendengar azan. Setelah azan dikumandangkan, kata Rasulullah SAW, syaitan itu keluar lagi. Nya dia goda mendung-dung, patna katanya dengan taduk tapeh yang tenggelam tajak masjid. Ini ya goda tu. Kadu ajunya ini tentu mendekat semaya. Nya kan hetan tu. Satu kan watek kedua, watek kan macam banyak apa ini. Nya kan baru pun berubah. Tak terima tahan berubah dengan dua-duanya kayak bisik yang mana. Ini tugas syaitan ni bertebaran dia. Tu ia goda manusia ini supaya tidak pergi ke masjid. Padahal kan sudah dikumandangkan. Yang pepe, yang susu, adanya tu tinggal timbul ide, pikiran bagainya. Ya, jadi tu. Ya, berarti tengah diskusi dengan syaitan. Jadi nyo baca tu, nyo urusan dia baca tu. Nyo karab dia baca tu. Nyo tinggal 2 minit tu dah. Ya, kalau le apa 2 minit tu kalale. Ini tugas syaitan. Nah kemudian ketika iqamah dikumandangkan, begitu qamat dilantunkan lagi, Allahu Akbar. Jadi belum ini. Kepanasan juga waktu qamat. Dia lari lagi. Kemana lari? Masuk WC. Pak na WC kenai tak mau. WC masjid mana ya tak mau kenai. Waktu di kumandangkan iqamah. Setelah selesai iqamah baru dia bertebaran lagi. Yang kayak damang dalam masjid. Ia goda kata yang semayang. Yang dekat semayang ia ingat pulang. Karena hana berhasil digoda bunuh hai minyak masjid tajak cik, rupanya kena sedot. Nyo ingat bulan ke. Maka dia nanti terkebir Allah. Oh, mak dompet ketinggai ini, HP ketinggai ini, pak toilet ni kagak ada. Yang kewatanya ingat. Uzkur kaza kata Nabi. Nyo ingat bulan, ingat kulit. Ngai waktu tak semayang kadang-kadang ngangon katanya yang kop 50 kali 50 ton dah ada dong rumpok. Waktu semayang tinggal. Mohon. Si bulan pak ikai ni. Ya, yang tugas syaitan yang ingat. Nyo lumo pak ko kamam no. Nyo pak. Nyo jadi bulan pak ko putu no. Kedua. Pak putu. Nyo ingat. Itulah tugas syaitan. Sehingga kita tidak khusyuk waktu salat. Tidak khusyuk kita waktu salat. Kenapa? Karena syaitan itu terus menggoda kita untuk mengingat bermacam-macam persoalan dunia yang sama sekali kadang-kadang sudah lama kita tak pernah mengingat itu. Terima ada teringat ke masalahnya, menanda semayang langsung diingat. Menanda takbir langsung diingat oleh syaitan. Jadi jamaah yang mulia, begitulah tugas syaitan itu dan tempatnya itu di dalam kalau di dalam komunitas Tanyoyo ya, komunitas maju yang elit ya, dia ada tempatnya di dalam toilet. Jadi di rumah-rumah kita itu syaitan ada di rumah kita. Dan setiap rumah kita karena kita punya toilet. Baik, wa ba'dal khuruj yaqul ghufranak. Setelah kita keluar ya, kita mengatakan ghufranak. Alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Ya, ghufranak. Ada tambahannya lagi, alhamdulillahilladzi adzaqani ladzatahu wa abqa
fiyya quwwatahu wa dafa anni adzahu. Ini pasti nggak hafal, saya juga tidak hafal. Jadi tambahan dari doa yang sangat lengkap. Alhamdulillah, paling kurang kita membacanya dan di buku-buku biasa dibaca sampai adzaba anil adza wa afani. Ini sekurang-kurangnya. Pertama kita melangkahkan kaki, langsung baca ghufranak, ghufranak. Kemudian alhamdulillahilladzi adzhaba anil adza wa afani. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghilangkan penyakit dan menyehatkan aku. Kan sakit bedanya. Sebelum tajak ke toilet kan sakit. Sakit. Anak mengapruk, anak mengarum. Wajah-wajah anak mengat sakit. Menandai kubah tadi, tabok tumpuk, tabok kerabut raya. Yang pada dubi, alhamdulillah. Mana lega. Menyumpah itu dia kan cukup banget badan itu lega, puas gitu. Maka disuruh bersyukur kita, disuruh berdoa atas nikmat Allah. Karena ada orang yang di dunia ini, ada orang yang nggak bisa beol lagi, ada nggak bisa berak lagi. Anjir, hai coba ni, bayangkan gimana dia. Hai coba ni gimana? Hai coba gendut padahal cukup sekarang. Hai coba angin cukup jaya perut, tapi hai coba. Dia cerita almarhum Zainuddin MZ ya, pada masa tahun 80-an awal 90-an. Pokoknya uang 3 juta waktu itu sangat mahal. Beliau menceritakan ada orang yang harus menjalani operasi karena nggak bisa buang angin. Bayangkan biayanya 3 juta. Waktu itu cukup mahal 3 juta. Biayanya 3 juta. Untuk apa? Hanya untuk bisa buang angin. Ternyata itu gendutnya penyakit, banyak operasi. Makanya ketika seorang bisa buang hajat dengan sempurna, ya, harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sangat mendapatkan kenikmatan, kenyamanan ketika kita bisa buang hajat. Jadi kata doanya alhamdulillahilladzi adzhaba anil adza wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku penyakit dan menyehatkan aku. Ya, baik jemaah yang mulia. Sudah 6.40, apa kita buka sesi diskusi dulu? Mungkin ya, karena sudah lebih cepat subuh kali ini, tidak seperti dulu ya. Silakan kalau memang ada. Ya, silakan. Terkait dengan doa tadi, sekarang kan bentuk visi kita maksudnya visi masalah ini kan dia dalam satu gedung, tempat berwudu yang kita anggap itu tempat yang suci, yang bersih lah. Dan di sampingnya langsung tuh dengan visi di itu pada saat kita hendak masuk ke kamar besar, itu di mana kita membaca doanya? Apakah di luar gedung ini atau ketika masuk ke dalam kamar? Kan dia satu gedung. Ya, baik. Memang itulah perkembangan zaman yang gak bisa dihindari. Seharusnya memang harus ada fatwa yang tegas terkait dengan ini ya, menyangkut dengan kita masuk ke toilet yang dalam kamar besar, toiletnya yang lebar. Apakah kita waktu melangkahkan kaki masuk ke gedung itu, ke ruang besar itu, atau kita ketika masuk ke unit-unit toiletnya masing-masing. Ya, Tuan pikir karena memang yang dimaksud toilet itu adalah sebuah tempat yang
kotor yang di situ kita di situ kita kencing. Jadi setidak-tidaknya kita berdoa di situ. Jadi ketika kita masuk ke unit-unit toilet, misalnya toilet Masjid Raya, ya, contoh toilet Masjid Raya, kan ketika kita masuk itu sudah dalam kamar besar. Apakah di pintu masuk atau kita nanti ketika masuk ke dalam unit-unit kamar-kamarnya? Tapi Tuhan pikir kita berdoanya itu ketika kita masuk di unit-unit kamarnya, ya, bukan di pintu besar. Kalau di pintu besar ini masih belum, nampaknya itu belum kita anggap sebagai toilet yang di situ kita berdoa dan melangkahkan kaki dengan kaki kiri dulu. Kalau itu yang kita maksudkan, maka orang tidak akan teringat, hati ingat, ya. Karena memang hai kalau tempat wudhu pihinan, ya, pada kita lambat dalam pintu besar itu kan tempat wudhu kan juga di situ. Nanti kita ke kiri baru ke toilet, kalau ke kanan, kalau kita ke kanan nanti ke toilet, kalau ke kiri dan tempat wudhu. Jadi pintu itu belum termasuk pintu untuk kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan atau dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Jadi ketika kita sudah berada di pintu toilet yang unit-unit kelas kamar-kamarnya, menan dan tamong tenang, disitulah kita baru membaca doa. Waktu keluar juga demikian. Waktu keluarnya ketika kita keluar pintu tersebut, ya, kita baca doa keluar dari toilet. Karena kalau tidak seperti itu, ini kita belum keluar dari toilet. Disajikan dia terdubit dari toiletnya kan tajak pada tempat wudhu lah. Menyodari baca doa, waktu terdubit pintunya untuk gede. Itu mungkin tidak akan terjadi lagi doanya. Sudah lupa kita doa, karena kita sudah berwudhu di situ. Kemudian sudah baca doa setelah wudhu, setelah berwudhu misalnya, baru kita keluar pintu besar. Nah ini sudah tidak termasuk lagi kita keluar dari pintu toilet. Kalau kita tak baca doa dari tadi, berarti kita sudah tak baca doa. Ini dahsyat jemaah yang mulia. Lagi ada dua-dua penuh. Ini terus saja terjadi dalam hidup kita, ya. Yang kadang-kadang kita membaca Al-Quran tidak sebanyak kita bolak-balik ke toilet. Yang ada baca Al-Quran surah 3 nanti baca Al-Quran. Kalau ke toilet satu hari itu bisa 10, bahkan ada yang mungkin sampai malam tenang 20 jam. Jadi bayangkan 20 kali dia berdoa, 20 kali dia mengikuti adab-adab, adab masuk, adab keluar, adab di dalam toilet, ya. 20 kali pula dia akan mendapatkan pahala. Dan itu bukan satu saja, bukan satu pahala. Banyak itu, per item itu ada pahalanya. Mulai dari doanya, mulai dari basmalahnya, mulai dari tata cara dia masuk, mulai kemudian di dalam toiletnya, penggunaan dia hematkan air, ya. Dengan kemudian bagaimana dia memulai berwudu semuanya di dalam. Kalau dia mau mandi, bagaimana tata cara mandinya, mulai dari sebelah kanan, kemudian 3-3, dia 3-3, kemudian dia ke kiri dan 3-3. Itu semuanya akan mendatangkan pahala. Makanya lupakan agama ini sangat luar biasa, sangat indah. Agama ini sangat penuh dengan kebaikan-kebaikan kalau orang mau melakukannya. Tapi kalau kita abai, contoh misalnya, kita pergi ke masjid, ya, dengan durasi yang sama antara satu orang dengan orang lain, tapi itu pahalanya berbeda dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama masuk ke masjid itu dari jam 5 subuh, kemudian keluarnya jam 7 misalnya. Duduk kita di masjid, dengar ceramah kita di masjid, salat kita di masjid, kemudian keluar sama-sama. Kira-kira sama enggak pahala antara satu orang dengan orang lain?
Tapi kehidup kan sama-sama yang udah pun sama ilmu pun damang punya pokon pahala lun beda dengan pahala pikulan jilun tak pahala lego ilun pokon dumno pahala damang sama dua sama dengar ceramah sama tubit sama dumpul sama baca-baca sama kamu pakai baca seragam sama tu tapi kok pahalanya beda. Disitulah jemaah yang perbandingannya ya. Situlah dia. Si Fulan itu dia mulai dari melangkahkan kaki dari rumah, ya. Itu dia sudah baca doa. Dia pergi ke masjid. Dari rumah keluar dari rumah dia sudah baca doa keluar dari rumah. Ya. Dia sudah bertawuz lagi. Banyak sekali diajarkan doa-doa itu oleh Rasulullah SAW. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Dia keluar dari rumah. Kemudian dia baca lagi Allahumma inni a'udzubika an adilla au udal au azilla au uzal au aglib au udlam au ajhal au yujhalu alayya. Ini doa keluar rumah ini masih doa keluar rumah berta'awuz mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia baca lagi doa pergi ke masjid Allahumma ja'alni fi basari nuran fi sami nuran dan seterusnya amami nuran wa khalfi nuran wa ja'al kulla jasadi nuran dan sebagainya. Dia baca doa. Kemudian dia berzikir terus. Dia baca istighfar, Astaghfirullahaladzim. Ya. Atau la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau dia berselawat, Allahumma shalli ala Muhammad, shalli ala Muhammad. Mampu dapat lain dengan tajak ngaki itu doa. Dengan tajak ngaki itu doa jaro abang meme. Subhanallah. Langkah-langkah diangkat subhanallah. Sampai dia ke masjid dia baca doa masuk bismillah. Baca doa masuk masjid. Allahumma inni Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya. Kemudian dia yang i'tikaf. Yang i'tikaf. Dia duduk hatinya terus umat kami hatinya istighfar misalnya terus baca doa berzikir hatinya berzikir terus berzikir duduk di masjid atau mendengar tapi hatinya tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya telinganya mendengar tapi hatinya terus subhanallah ya. Ini sampai salat semuanya udah salat dengar ceramah. Kemudian waktu keluar Allahumma inni a'udzubika baca doa keluar masjid ya doa kemudian dia langkahkan kaki kiri tadi waktu masuk dia masuk dengan langkah kaki kanan. Ini dilakukan dan itu akan mendatangkan pahala dari ujung sampai ujung kaki ya dari mulai dia keluar tadi belum lagi taruhan ketika dia bangun tidur dia baca doa masuk ke toilet dia baca doa semuanya dia baca doa pulang rumah tuh pahalanya membunuh ya apa aja yang boleh itu cuma pahala semayang ada dengan pahala dengan dosia umpamanya. Ada pun cuma yang berpok. Yang satu dapat bunuh, yang satu tabung buku tadi. Nah ini jemaah yang mulia. Ini semuanya terpulang kepada pribadi masing-masing. Dan dikatakan oleh para ulama ciri-ciri orang yang imannya itu semakin baik. Di antara ciri-cirinya yaitulah dia ingat selalu doa-doa, dia zikir kepada Allah, dia ingat selalu itu. Kalau dia pergi keluar rumah dia ingat doa, kalau mau toilet dia ingat zikirnya apa, kalau masuk masjid dia ingat, kemudian dia ingat niatnya, semuanya dia ingat. Jadi kalau mau mengukur imannya lagi baik, ya ukurlah kepada itu. Ingatlah apakah kita bisa mengamalkan itu. Ya, apakah bisa ingat itu? Kalau bisa ingat berarti iman dia lagi baik.
Kalau seseorang bisa mengingat itu, bisa mengamalkan itu, bisa praktek itu, insya Allah ini imannya lagi baik-baiknya. Mudah-mudahan terus ditingkatkan dan dipertahankan agar makin baik dan tidak lupa seumur hidupnya, sepanjang hidupnya, ya, selama nafas masih dikandung hayat, dia terus hatinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak ada hak siapa-siapa, yang ada orang yang melarang kita. Semua orang punya hak itu. Mau kaya, mau miskin, mau hebat, mau kere, mau punya jabatan, enggak punya jabatan itu punya hak yang sama untuk melakukan ini. Diberikan hak yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal tersebut, jemaah yang mulia. Jadi enggak terlarang. Rumah ilung pekan hendak merupuknya ya Allah. Manso yang larang tuan. Ilung hendak merupuk ke pahala yang laginya ya Allah. Manso yang larang tuan sehingga tidak mendapatkan pahala seperti itu. Kan ini diberi kesempatan kepada semua kita. Tinggal kita mau enggak mengamalkannya. Nah ini jemaahnya kenyo jemaah yang mulia. Mungkin ini dah terlanjur bangunan WC yang ada di dalam rumah, di dalam kamar kita kan, di situ toilet dan di situ juga tempat wudhu. Apakah adab-adab tadi ketika kita ini sedang tidak buang hajat, tapi kita memang di situ kadang istri kadang nyuci di situ, apakah memang tidak boleh berbicara? Tidak boleh apa? Berbicara ataupun karena memang maksud dalam WC tadi itu tidak sedang ingin membuang hajat, tetapi mungkin ada aktivitas lain. Karena memang kebetulan menyatu di situ WC, di situ juga tempat wudhu, di situ juga tempat menyuci, di situ juga kamar mandi untuk mandi. Apakah aktivitas adab tadi bisa dihindarkan atau tidak kita abaikan kalau sedang tidak ya, baik. Jemaah yang mulia, memang yang terlarang itu ketika kita beraktivitas buang hajat ya, untuk berbicara dan melakukan hal-hal lain. Tapi kalau kita sedang tidak buang hajat, itu boleh beraktivitas. Maksudnya begini, kita mau nyuci, tidak sedang buang hajat, boleh saja menyuci walaupun itu berada di dalam toilet yang di situ kita buang hajat atau satu tempat dengan kita buang hajat. Seperti kita mau mandi, ya boleh di situ. Kalau kita mau sikat gigi dan lain, mau cukur kumis, ya semuanya itu dibenarkan sepanjang kita tidak sedang qadha hajat. Ini kan yang kita sampaikan tadi, dengan rukuk bawah. Dan katanya paling mangat dan rukuknya ketika olehnya. Allah alam, betul ya. Paling mangatnya nikmatan. Aroma yang macam jambu inannya mengangkat. Nah yang pegang benar. Tapi jangan diikut ya, jangan ditiru ya. Itu yang dilarang. Tengah ini lagi aja, tengah doi dengan skygo. Ya, ini dilarang ya. Kalau sedang aktivitas qadha hajat, ini jangan ada aktivitas lain. Walaupun banyak ide, ada juga dulu yang sampaikan wateta kaki ketua yang konvensional yang sudah ide yang anak catat yang gaduh yang bakal haruna buku catatan kecil akan atau hinan dalhat kat toilet nak polpen tabo mana itu dia ide cok tulis nyulah katanya Allah alam apa benar apa enggak seperti itu, tapi itu dilarang jemaah yang mulia. Enggak boleh ada aktivitas apapun sedang kita qadha hajat. Ya, dengar ini, dengar doa, termasuk berbicara, dilarang untuk berbicara. Kalau ada yang mungkin kita gerhem saja ya, nyona yang dengar
Perlu aku tanya dia hoi mungkin dia kena ada kena hem dan dia dekat je jepuk boy dia tengok tengok ham supaya dia tahu nanti kita setelah itu kita bisa jawab ya. Kalau udah selesai kita hajat nanti kita bisa jawab. Nanti tidak sedang melakukan aktivitas qada hajat. Oh, yang lain misalnya istri sedang nyuci, kita masuk mungkin mau wudu dan sebagainya, boleh ngomong. Dia dah bergahabat. Boleh berbicara, tidak dilarang sampai ke situ. Yang dilarang apa? Sedang bukan di toilet juga dilarang untuk hal aktivitas yang lain, bukan di toilet saja. Sedang apa pun lagu dengan benar. Tuh je cerita ngau dia ngejak lampu. Ngejak lampu kan. Karena ujian kan karedo. Kemudian tuh haju. Banyak nak berdoa kan. Tiba-tiba bedul banyak. Ada kutuh bilang burung, bukan rukang. Ketahuan. Tuh haju. Maksudnya di urang yang penuh anak depun orang doa dalam dunia, katanya juga dojian kardo baik tu ni. Tuh haju yang tengah kuat. Rupanya orang yang doa penuh merasa bersalah ya. Rasa fikir kai kadan ro doa ino betul. Kutuh bilang puro bukan buka. Tak benar tak enggak anekdot seperti itu, tapi jadi kehiburan ya. Tuh menyegarkan pikiran kita. Baik jemaah yang mulia, sudah jam 7. Apa masih ada atau kita padai? Alhamdulillah sampai di sini aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.